Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaih wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ibu-ibu musyidah dan semua yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya di Medan di sela-sela mengikuti kegiatan teman-teman kita di Medan, terutama yang baru saja kita ikuti kemarin, yaitu acara apa? Stadium General STIQ As-Siddiq Hidayatullah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, oleh Bu Emi, ya, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang jati diri wasatiyah. Saya mohon maaf sebelumnya jika saya tidak mempersiapkan secara khusus, ya, sehingga saya tidak menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Dan mungkin juga ya tidak secara khusus mempersiapkan diri, ya, sebagaimana mungkin bapak-bapak yang lain telah mempersiapkannya. Untuk itu saya terlebih dahulu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah saya membaca surat Al-Baqarah ayat 143 yang baru saja saya bacakan tadi, yang menjadi topik bahasan dari materi kita, yaitu wasatiyah. Saya mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa.
betapa Al-Quran itu memang mukjizat yang tak ternilai harganya. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang wasatiyah. Ya. Tidak saja menjelaskan begitu saja wasatiyah, tetapi penempatan ayat ya wasatiyah ini betul-betul berada di tengah-tengah. Seperti kita ketahui, surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. 286 ayat. Ketika Allah ya menjelaskan tentang wasatiyah, ayat itu diletakkan persis di tengah-tengah. Berada dalam posisi 100 ayat 143. Ini kalau bukan mukjizat, bukan kalamullah yang betul-betul datangnya dari Allah yang maha alim, yang maha mengetahui segala-galanya, tidak mungkin ya penempatan itu terjadi presisi sedemikian rupa. Saya sangat kagum dan saya surprise. Ini luar biasa. Bukan main-main ayat ini. Ya. Ini hasil dari bacaan saya yang pagi ini betul-betul saya membuat saya, ya Allah, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayatnya. Inilah Al-Quran yang kita kagumi, yang luar biasa isinya. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita masuki pada substansi ayat ini. Ayat ini sebenarnya terkait dengan pemindahan kiblat umat Islam. Ya. Sebelum ayat ini turun, ya, kaum muslimin kiblatnya adalah di Baitul Maqdis. Sama dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Baitul Maqdis. Tetapi dengan turunnya ayat ini dan ayat-ayat di belakangnya, maka secara otomatis umat Islam berpindah kiblat. Bahkan kejadiannya ada yang menyebutkan persis Nabi ketika itu sedang sholat zuhur.
ya. Dan beliau masih berada di Yasrib ketika baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat ini bahkan menjelaskan, ya, wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah. Pemindahan kiblat ini lakabirah, akan memberatkan kecuali bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kiblat, pemindahan kiblat, ya, menjadi pemisah, ya, antara orang-orang yang masih cinta masa lalunya dengan orang yang cinta kepada masa yang akan datang. Ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang berbahagia, latar belakang dari turunnya ayat ini. Ya. Jadi ayat ini berbicara sesungguhnya berkaitan dengan masalah pemindahan kiblat umat Islam. Dan kiblat umat Islam yaitu Makkah, yaitu Ka'bah, adalah dalam posisi betul-betul berada di tengah-tengah. Wasata. Ibu sekalian yang berbahagia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Para ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada umat Islam, ya, untuk mengikuti ajaran ini. Ya. Yaitu ajaran yang membawa umat Islam menuju kepada wasato. Umatan wasato. Umat wasato itu adalah umat yang adil, umat yang seimbang, ya, umat yang bermaslahat, dan umat yang selalu proporsional. Ya. Di situ adalah al-adil, ya, ada al-i'tidal, ada at-tawazun, ya, asuro, dan banyak hal-hal yang terkait maknanya dengan istilah wasatiyah itu sendiri. Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri dari umatan wasato. Karena saya yakin ibu-ibu, ya, sudah banyak yang mengikuti, ya, marhalah wusto, ya, dan kesempatan ini
saya ingin menyampaikan tentang 10 ciri umatan wasata. Siapa yang disebut umatan wasata itu dengan ciri-ciri yang ke-10 ini. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Ciri umatan wasata yang pertama adalah at-tawasud. Dalam arti bahwa umatan wasata atau orang yang mendefinisikan dirinya sebagai umat pertengahan adalah at-tawasud cirinya. Orang yang selalu mengambil jalan tengah dalam segala masalah. Ya. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ya. Tidak liberal, ya, tapi juga tidak radikal. Umat wasata, umat yang tengah-tengah. Umat yang ya selalu mengambil jalan tengah, tidak terlalu optimis, ya, tidak berlebih-lebihan dalam bersikap optimis, tapi tidak juga pesimis dalam menghadapi masalah hidup ini. Mereka yang berada di jalan tengah-tengah. Ya. Banyak sekali alasan bagi orang-orang yang optimis dan berlebihan dalam mengembangkan sikap optimisme ini. Yang menyebabkan dia salah. Misalnya, dalam masalah dosa. Mereka menerjemahkan innallahu ghafurur rahim misalnya. Allah itu pengampun, maha penyayang, maha baik dan sebagainya. Bagi orang-orang yang terlalu, saya katakan terlalu, tanda kutip, ya, terlalu optimis, lalu mengatakan dia beralasan Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha penerima tobat, Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Ya, dengan sikap itu lalu kemudian tumbuh optimisme yang berlebihan sehingga menggampangkan semua hal. Tentu saja ini adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam pandangan wasatiyah. Sama halnya tidak dibenarkan orang yang pesimis. Yang karenanya Allah, innallah sadidul iqab misalnya. Allah itu sangat keras siksanya. Ya. Lalu dengan itu kemudian dikembangkan sifat ya
pesimis, kalau gitu nggak ada potongan saya ini masuk surga. Lalu timbul, sudah begini-begini sajalah. Akhirnya putus asa. Ya. Saya ingat kisah bagaimana misalnya seorang yang membunuh pamannya Hamzah, pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah, yang membelah dadanya. Ya, dia adalah Wahsy. Di penghujung hidupnya, Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dia sangat ragu-ragu, apakah mungkin dosa saya yang sebesar itu, ya, dan Muhammad Rasulullah bisa mengampuni, ya, memberi ampunan kepada saya. Ya, untunglah Nabi adalah Rasul yang sangat bijaksana. Ya, silakan masuk Islam, silakan mengikuti sholat-sholat sebagaimana yang diajarkan. Rasulullah hanya meminta, hanya kamu sholatnya agak jauh-jauh dari saya, supaya saya tidak melihat wajahmu, agar saya tidak terkenang kembali dengan wajahnya Hamzah yang engkau bunuh pada waktu itu. Inilah sikap tawasud. Ya, selalu mengambil jalan tengah dalam segala masalah. Jalan tengah itu adalah jalan yang baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, selalu Islam menempatkan dan mengajak kita semuanya mengambil jalan tengah. Tawasud. Yang kedua adalah tawazun. Tadi tawasud, yang kedua adalah tawazun. Seimbang. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tidak jomplang. Ya. Tidak jomplang. Tapi ada wazan. Ya. Kalau kita belajar nahwu sorof, ya, kita selalu diajarkan untuk diajarkan tentang wazan. Ya. Fa'ala, ya. Fa'ala ya'alu fa'lan. Ya. Wazannya apa? Nah, selalu guru kita apa ini menanyakan hal tersebut, ya, supaya ada keseimbangan dalam hidup ini. Contoh yang paling sederhana adalah dalam hal, ya, orientasi
hidup kita antara orientasi dunia dan akhirat. Dalam buku saya nulis tentang sikap tawazun ini, ya, kaitannya dengan doa. Al-Quran, ya, ketika menyifati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak seimbang dalam berdoa. Disebutkan di sana betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi doanya lebih cenderung kepada permintaan masalah dunia, dunia, dunia. Dan ini saya buktikan dalam banyak sekali kepada jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Saya tanya, Ibu tadi doa apa ketika berdoa? Ya, anak saya sudah mendekati umur 30 tahun, Ustadz. Gadis, sampai sekarang masih juga belum mau menikah. Saya itu yang buat sambal. Yang hijau. Oh, pokoknya saya yang cabai rawit. Yang kecil-kecil ya? Cabai merah kan gede. Iya. Ada suara-suara ini. Bu Arsy matikan Bu. Dan itu sih kerjaan tadinya tuh, tapi nggak tahu. Sepertinya dari apa tempat Ustaz? Saya di Bintan nih. Halo, ya, saya lanjutkan. Oke. Ya, ada yang mengatakan, yang berdoa, ya saya ingin ya, jabatan saya, karir saya bertambah baik, rezeki saya, ya saya berdoa. Dan rata-rata doanya kepada dunia, dunia, dunia. Allah menegur orang-orang seperti ini. Bukankah Allah bisa memberikan dunia sekaligus akhirat? Kenapa yang diminta hanya dunia, dunia, dunia saja? Tawazun. Ya, menyeimbangkan ini sesuatu yang sangat penting ya bagi umat Islam. Jika dalam berdoa saja sudah seperti ini, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah mindset kita harus kita ubah sedemikian rupa. Ya, supaya ya hidup ini lebih seimbang. Tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Tengah-tengah. Tawazun. Ya. Baik, itu ciri yang kedua. Ciri berikutnya adalah i'tidal. Ya.
Kalau kita sholat, ada posisi berdiri, ada posisi duduk, bahkan sujud. Ya. Dan kita dimintakan untuk i'tidal. Ya. Tidak berdiri dan tidak sujud. Itulah i'tidal. Lurus, tengah-tengah. Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kopiah, tempatnya di kepala. Jangan kemudian dijadikan alas kaki. Itu tidak adil. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya, betapa sikap-sikap ya, dulu, ya, innahu kana zoluman jahula, ya, ada kecenderungan memang manusia walaupun diberi amanah sebagai khalifah, ya, sifat utama yang mengganggu dan menghalangi manusia adalah zaluman jahula. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Baik dalam masalah-masalah kecil, apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Disiplin. Ya. Inti daripada i'tidal itu adalah disiplin. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sandal itu di mana? Ya. Ini persoalan yang besar. Ya. Sepertinya ya, masjid-masjid, ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang ketika masuk ke masjid datangnya buru-buru, ya, menempatkan sandal sembarangan saja, ya, akhirnya berantakan, tertukar dengan punya temannya dan lain sebagainya, ya, tidak tertib, tidak nyaman dilihat, semuanya karena tidak i'tidal. Dari persoalan-persoalan kecil saja, umat Islam seringkali tidak disiplin. Sampah akhirnya berserakan di mana-mana. Semuanya bermula dari sikap zaluman jahula. Kita perbaiki, ya, sikap-sikap ini dari wasatiyah. Ajaran Islam adalah ajaran wasatiyah yang menempatkan kepada kita pada salah satu ciri orang yang wasatiyah adalah i'tidal. Mampu dan siap menempatkan diri dan apapun di tempatnya.
Berikutnya adalah tasamuh. Tasamuh, toleransi. Mengakui perbedaan sekaligus menghormati. Ada orang kafir, ya, kita akui, kita hormati keberadaannya. Walaupun kita tidak boleh sedikit pun meniru mereka, apalagi mengikuti ajaran. Kita toleran terhadap perbedaan. Baik itu perbedaan prinsip, ya, maupun perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan, perbedaan kultur, semuanya harus kita akui dan kita hormati. Jangan ada pelecehan. Ini sikap wasatiyah mengharuskan kita untuk bersikap tasam. Betapa beratnya hati kita, ya, ketika kita tidak punya ruang tasamuh itu. Akhirnya dongkol, jengkel, benci, marah, ya, selalu ada dalam diri kita. Yang membebaskan sikap itu adalah tasamuh. Adanya toleransi. Asal jangan sampai kebablasan. Doa di gereja, misalnya. Selawatan di gereja. Ya. Ini sikap-sikap toleransi yang salah kaprah, yang justru banyak dikembangkan oleh orang-orang yang sengaja, ya, menyimpangkan ajaran Islam yang agung, yang sangat luar biasa ini. Tasamuh tidak seperti itu. Ya. Bahwa Islam itu adalah ajaran kebenaran yang paling benar, yang lain salah. Itu prinsip. Tetapi sikap kita tidak kemudian menyalahkan semua orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Ini juga prinsip yang harus kita pegang bersama-sama. Tasam, toleransi. Mohon maaf.
Ciri yang berikutnya, yang kelima. Jadi saya ulang lagi, ada takwasud pertama. Yang kedua adalah tawazun. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah ta'samuh. Dan yang kelima adalah musawah. Prinsip musawah. Egaliter. Tidak diskriminatif. Ya. Ya. Tidak diskriminatif. Artinya perbedaan paham, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan keyakinan tidak menyebabkan kita bersikap diskriminatif dalam hal kemanusiaan, menolong orang lain. Ya. Tidak harus kita tanya agamamu apa, keyakinanmu apa. Ya. Kita harus bersikap egaliter. Dalam hal ini kita musyawarah. Ya. Tidak diskriminatif. Ya. Sukumu apa? Ya. Rasmu apa? Warna kulitmu apa? Ya. Sama sekali tidak menyebabkan kita diskriminatif dalam hal tersebut. Kita tetap melayani kepada semua dengan pelayanan yang terbaik. Apalagi kita nanti misalnya ditunjuk sebagai pemimpin, maka pemimpin umat dan pemimpin bangsa adalah pemimpin yang tidak diskriminatif. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umatnya, ya, jelas diberi penghormatan yang sama, juga diberi penduduk Mekah, penduduk Madinah, dan penduduk Muslim, ya, dan orang-orang yang berada di negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah menunjukkan sikap yang sama dalam memberikan pelayanan. Inilah musyawarah, tidak diskriminatif. Keenam, sikap atau wasatiyah itu ditandai dengan ciri syuro. Orang yang mengaku menjalankan prinsip wasatiyah, ya, selalu mengedepankan sikap syuro,
Karena dalam surah itulah semua pendapat diberi tempat yang sama dan mendapatkan penghormatan yang sama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengajak kepada semua pihak untuk menyelesaikan semua masalah dengan surah. Otoritas yang dimiliki tidak menyebabkan dia bersikap otoriter. Tapi sebaliknya, otoritas yang dimiliki di-share, dibagi-bagi sedemikian rupa secara adil, merata, dan terdistribusikan dengan baik. Itulah pemimpin wasatiyah. Dia menghindari sikap otoriter, totaliter, menang sendiri, merasa benar sendiri, apalagi sampai bersikap merasa lebih suci, lebih baik dan sebagainya. Tentu sikap-sikap seperti itu tidak ada pada diri orang-orang yang mengembangkan wasatiyah dalam dirinya. Ya. Yang selanjutnya. Sampai jam berapa? Maaf, saya tanya dulu. Masih lagi Ustadz. Ya. Masih sampai jam 8 ya. Kalau jadwalnya itu sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Ada tanya jawab? Ada Ustadz. Ya. Oke, nanti saya akhiri jam 9. Setelah itu tanya jawab. Ya. Yang ketujuh. Ciri yang ketujuh adalah islah. Islah. Orang yang selalu mereformasi dirinya. Reformasi. Reformasi itu yang lama, yang baik dipertahankan. Yang baru, yang lebih baik ditambahkan. Itu sikap islah. Ini jangan ditangkap seperti sebagian bapak-bapak. Yang istri yang lama, yang baik dipertahankan, yang baru, yang lebih baik ditambahkan. Islah itu artinya selalu memperbaiki terus-menerus. Tidak ada waktu kecuali senantiasa ada perbaikan. Islah.
Baik. Yang ke-8. Yang ke-8, orang yang mengembangkan sikap wasatiyah itu selalu bersikap awaliyat, aulawiyat, aulawiyat. Aulawiyat itu artinya selalu memberi prioritas kepada hal-hal yang harus didahulukan. Ada prioritas utama, ada prioritas utama, ya, ada prioritas pertama, ada prioritas kedua, ada prioritas, ya, ada klasifikasi. Ya. Semua baik, tapi tidak semua yang baik itu harus dikerjakan dalam waktu yang bersama. Ada prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dengan pengerjaan yang satu masalah ini kita selesaikan, maka masalah-masalah yang lain dengan sendirinya akan terselesaikan. Ya, ini sekali lagi, ya, kaitannya dengan masalah aulawiyat. Nanti ada manajemen prioritas. Ya. Ada mana yang harus, ya, diselesaikan terlebih dahulu, mana yang harus dikemukakan. Ada suara-suara ini. Ya, sedikit lagi. Yang ke-9 adalah tatawur, ya, wa ibtikar. Ya. Dan yang ke-10 adalah tatahur, ya, tahaddur, bukan tatahur, tahaddur, hadharah, ya, peradaban, ya, orang yang mengembangkan sikap wasatiyah selalu beradab, ya, utamanya ketika harus bersama-sama berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan peradaban manusia modern yang lainnya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia kaitannya dengan 10 ciri dari wasatiyah. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan. Afan Ustadz tadi ada nomor 9 belum dijelaskan ya Ustadz? Oh, Yang itu ya. tatawur. Iya. Tatawur tadi. Ya. Apa ini? Sikap inovatif, ya, inovatif. Artinya selalu berinovasi, yang mencari yang terbaik. Tidak mandek, ya, tapi selalu inovatif, ya, tidak ya, selalu mencari jalan terbaru dan terbaik. Ya, itu namanya tatawur, ya, selalu inovatif. Karena kelemahan kita, ya, saya ini terinspirasi, ya, dengan ISQ. Ya, maaf, saya ambil contoh saja. Mungkin pada waktu pandemi kemarin, 2 tahun pandemi, betul-betul adalah masa yang menenggelamkan ISQ karena tidak mungkin orang-orang dihadirkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihannya. Yang biasanya bersifat massal, banyak orang dikumpulkan dalam satu tempat. Ya. Tetapi ya sama dengan ibu-ibu barangkali, ya, saya juga menduga ISQ ini sudah mati. Apalagi memang gema dan suaranya tidak terdengar keras di mana-mana. Ternyata ya dia mengembangkan inovasi yang luar biasa, ya, sehingga pelatihan ISQ, ya, walaupun tidak diselenggarakan secara massal, tetapi pesertanya, ya, sampai sekarang, ya, bahkan setelah pandemi ini setelah berakhir, lebih banyak lagi pesertanya. Yang tentu saja penghasilannya lebih besar. Nah, ini menarik, ya, menarik karena inovasi tatawur yang ini tidak banyak, ya, orang-orang memiliki kemampuan seperti ini. Tatawur, inovatif. Ya, terima kasih.